sehingga nanti informasi saling melengkapi. Saya rasa itu tentunya kami semua berharap ada hal-hal baru dan tetap menjaga kesehatan karena memang kondisinya kita masih seperti ini ya, PPKM, dan nampaknya juga akan diperpanjang, sehingga pesan kami dari APSI tidak cukup hanya 3M, tentunya harus juga 7M. Tidak hanya memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, tapi juga mengurangi mobilitas, juga menghindari kerumunan, menghindari untuk makan-makan bersama di luar yang bukan keluarga, menghindari foto-foto selfie bersama begitu, sehingga kami mudah-mudahan semuanya terhindar ya dari virus ini, dan kami selalu mendoakan Prof. Nunu selalu sehat. Agus ke-mute, Pak. Ke-mute, Pak Agus. Kami mendoakan Prof. Nunu dan juga Bapak Ibu semua kepala sekolah, guru, dan pengawas seluruh Indonesia semakin sehat, ya, berbahagia di dalam kondisi seperti ini, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari semua penyakit, dan tentunya kita bisa beraktivitas dan berkarya sesuai dengan bidang kita masing-masing. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas arahan dan sambutannya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tiba saatnya kita untuk mendengarkan ya informasi yang kekinian dari para narasumber kita yang hebat ini dan luar biasa sekali ya, dengan aktivitas yang begitu padat, tapi beliau-beliau masih bisa menyempatkan untuk hadir di webinar kita ini untuk memberikan informasi yang kekinian pastinya. Baik Bapak dan Ibu telah hadir bersama kita di ruang virtual ini, di ruang virtual kesayangan kita, Profesor Dr. Nunu Suryani MPD. Beliau adalah Sekretaris Ditjen GPK Kemendikbudristek dan juga sebagai PLT Kepala LP2K SPS. Juga hadir di tengah kita Bapak Dudung Abdul Qadir, SPD MPD, beliau Wakil Sekjen Pengurus Besar PGRI. Dan Bapak Dr. Asep Tapip, MPD, sebagai Ketua Umum APSI Pusat. Beliau-beliau adalah orang yang paling setia ya di kegiatan APSI kita. Baik Bapak dan Ibu, untuk menghemat waktu, untuk Prof. Nunu, dari Jakarta ke Surakarta, naik kereta pastilah suka. Pembicara pertama kita cantik parasnya. Mari kita simak apa informasinya. Silakan Prof. Nunu untuk mensampaikan informasi terkait PPK ya untuk guru diklat calon kepala sekolah dan diklat calon pengawas sekolah tahun 2021. Jadi PPK itu bukan pertolongan pertama pada kecelakaan ya Prof ya. Mungkin nanti Prof bisa menyampaikan lebih detail seperti apa. Silakan Prof Nunu. Baik, terima kasih Bu kesempatannya. Yang saya hormati Pak Agus, Ketua APSI Pusat, kemudian para narasumber Pak Dudung, dan semuanya deh, narasumbernya banyak sekali yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Saya ini lagi ini Pak, Bu, handphone saya tidak berhenti berbunyi itu karena ini guru honorer. Oh iya iya. Itu kan sekarang sedang pendaftaran ya, jadi itu mereka itu diberikan call center itu nggak puas, jadi dia karena saya kan selalu balas Pak, jadinya. Iya Prof. Guru-guru itu nggak berhenti, kasihan juga kan mereka butuh informasi. Betul Prof. Pak Asep, Bu, semuanya deh Pak ya, semuanya. Ini apa di flyernya nggak disebut namanya Pak, jadi saya pertama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bapak Ibu. Saya senang sekali ini ada Pak Agus Sukoco, Pak Dudung, Pak Asep, Ketua Umum APSI Pusat, Ketua APSI berkolaborasi untuk kemajuan pendidikan kita. Juga dengan PGRI. Terima kasih. Saya juga diundang dalam kesempatan ini. Puji syukur tentu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ini pandemi yang sangat menjadi-jadi, kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bangun pagi
dalam keadaan sehat, masih bisa menghirup oksigen dengan bebas dengan hidung kita dan gratis tanpa harus mencari-cari tabung. Itu adalah nikmat yang tiada terkira. Kalau sekarang ini itu yang paling kita selalu minta siang malam kesehatan dan bisa melewati pandemi ini dengan baik dan nanti menjadi cerita buat anak cucu kita bahwa kita itu pernah dalam satu masa pandemi ya. Kalau dulu kita suka mendapat cerita pandemi ada namanya flu Spanyol itu cerita ya. Sekarang kita mengalami dan inilah yang selalu kita wajib syukuri ya. Kita diberi kesempatan terpilih untuk tetap sehat sampai saat ini. Itu karunia yang tidak terkira. Tentu yang terpilih untuk mendahului kita adalah juga orang-orang terpilih ya. Kita pun diberi kesempatan untuk lebih banyak beramal supaya kita punya bekal yang cukup. Itu kira-kira hikmah yang bisa kita ambil. Tapi di balik hikmah itu juga ada hikmah yang bisa kita petik, yaitu kita sekarang menjadi teknolog-teknolog pembelajaran instan yang sangat dibutuhkan oleh murid-murid kita ya. Para pengawas bagaimana melakukan pengawasan dengan daring, para kepala sekolah melakukan mentoring, coaching pada guru-guru muridnya secara daring, itu adalah hikmah di balik musibah ini. Baik, saya ada 2 topik yang diberikan ke saya. Itu sebenarnya kalau 2 itu dibahas itu nggak cukup 1 hari ya, Pak. Karena 1 P3K, 1 Diklat Cakep dan Cawas ya. Tapi saya akan membahas sekilas saja karena ini bicara perkembangan diklat saat ini. Ini dulu. Jadi saya sampaikan terlebih dahulu lapor kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah ini laporan yang sudah dicapai oleh GTK sampai sejauh ini. Bagaimana perkembangan seleksi guru ASN P3K saat ini. Nanti mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah akan ditanya oleh gurunya, guru honorer di tempatnya, pengawas sekolah ditanya oleh kepala sekolahnya, bisa menjawab langsung dari saya ya sumbernya. Jadi ini saya ceritakan saat ini, ada yang harus di-skip karena sudah berlalu. Ini tentang ASN P3K tahun 2021. Ini sekilas buat informasi Bapak Ibu, data yang kita punya saat ini, mungkin juga Pak Dudung. Ini datanya bisa dicocokkan dengan yang ada di PGRI. Kita sekarang punya guru dan kepala sekolah itu 3.010.856. Sedangkan KS sendiri ada 275.072. Kemudian pengawas sekolah yang bersertifikat, pengawas sekolah ada 24.780, sedikit sekali. Itu yang bersertifikat 98%. Sedangkan kepala sekolah itu yang sudah bersertifikat baru 61% Pak Asep. Nah ini ya. Ini kondisi saat ini, nanti ini saya kasih paparannya, saya share. Jadi ini kepala sekolah yang ada yang PNS dan bukan PNS kondisinya seperti saat ini, dan guru kita kondisinya seperti itu. Lalu Bapak Ibu, kenapa ada 1 juta seleksi ya? Saya hanya merefresh sedikit, ini mungkin sudah pernah saya paparkan di forum-forum yang dihadiri oleh Bapak Ibu, bahwa saat ini itu kalau kita berhitung 1 juta lebih itu sebenarnya kalau kita menghitung 1 juta tahun 2021 ini terakomodir semua, artinya itu terisi. Itu kita baru bisa di data ini tahun 2020 kita ada yang pensiun guru itu sejumlah 72.976. Sehingga kalau 2021 ini diisi 1.020.921 itu baru klop. Tapi saat ini kan Bapak Ibu tahu sendiri usulan daerah itu tidak mencapai angka 1 juta. Sehingga disusul tahun 2021 itu ada pensiun 69.757. Jadi kalau tidak selesai seleksi ini untuk memenuhi kebutuhan guru, itu tahun 2021 ini kita menjadi kekurangannya 1.090.000 lebih. Tahun 2022 menjadi 1.167. Itu kalau yang guru-guru pensiun sampai tahun 2024 tidak ada rekrut ASN P3K atau tidak ada rekrut CPNS. Jadinya seperti itu. Kalau kita lihat data di sini, itu kekurangan guru kita, guru yang ada di kita ini, datanya sebentar.
Data guru kita ini, guru di sekolah negeri ternyata hanya 2.063.230. Itu pun yang bukan PNS jumlahnya 36%. Artinya saat ini kekurangan guru ini semua dikerjakan oleh teman-teman kita guru honorer yang sudah bekerja siang malam banting tulang, bukan siang malam ya, malam banting tulang, merangkap-rangkap. Kadang-kadang kalau sekolah-sekolah pinggiran yang memang kurang guru, dia yang akan menjadi tulang punggung atau ujung tombak agar pembelajaran ini bisa berlangsung. Itu kondisi saat ini. Lalu dengan ada melihat peta ini, lalu dan ada berbagai tuntutan ya, mungkin Pak Dudung itu bisa menyampaikan, akhirnya Mas Menteri itu mengajukan anggaran dulu. Anggaran di tahun 2020 kepada Presiden melalui Menkyu, akhirnya disetujui anggaran itu sekian triliun. Itu dengan catatan untuk merekrut 1 juta lebih guru ini. Dan itu tertuang dalam Undang-Undang APBN. Jadi tertuang dalam undang-undang itu, sehingga dipastikan sebenarnya dijamin untuk rekrut guru itu sudah dibiayai oleh APBN yang tersalur melalui DAU daerah masing-masing. Dengan asumsi 1 juta ini. Sehingga dilakukanlah seleksi Bapak Ibu. Sekarang prosesnya sudah sampai di sini. Jadi ini sudah lewat semua, sampai mengajukan anggaran yang sudah disetujui, tertuang dalam Undang-Undang APBN, tertulis di situ berapa besarnya anggaran yang dapat digunakan untuk gaji guru ASN P3K. Lalu dimulai rekonsiliasi, rapat, terus siang malam itu, nggak tahu persiapan itu sampai sekarang sudah 6 bulan. Dari tahun awal tahun itu tetap saja kita itu masih kerja keras luar biasa untuk menyempurnakan segala sesuatu agar bisa melayani guru-guru honorer dengan baik. Saat ini Bapak Ibu yang saya hormati, kita dalam proses pendaftaran. Pendaftaran itu mohon diinformasikan bahwa seluruh guru yang ingin mendaftar, mereka yang berhak di seleksi 1 Agustus, seleksi kedua Oktober atau seleksi ketiga, itu semuanya harus mendaftar di saat ini sampai tanggal 21 Juli pukul 23.59. 23.59. Jadi 00 itu berakhir pendaftaran. Ya mungkin diperpanjang, tapi sampai saat ini belum ada informasi untuk diperpanjang karena memang banyak sekali guru honorer yang kesulitan untuk mengakses. Karena mungkin jaringan di daerahnya, mungkin karena pemahamannya yang belum kafah terhadap sistem informasi itu, sehingga kita pahami masih banyak kesulitan. Lalu Bapak Ibu, ada 3 kali seleksi ya. Ada ujian kesempatan pertama, kesempatan kedua, kesempatan ketiga. Ujian kesempatan pertama itu nanti ada kriteria di slide berikutnya. Setelah itu diharapkan Agustus ujian, siapapun yang lulus di Agustus itu ada pemberkasan dan pengangkatan di bulan September. Maka Bapak Ibu Kepala Sekolah didorong guru-gurunya untuk mengikuti supaya nanti kembali ke sekolah Bapak Ibu. Jadi bagi sekolah negeri, guru-guru itu yang akan kembali ke sekolah itu jika lulus passing grade. Lalu Oktober ujian, November itu pemberkasan, dan yang Desember itu nanti di tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, ini undang-undang tentang ASN P3K, lalu dukungan pemerintah pada seleksi ASN P3K ini Bapak Ibu bisa sampaikan kepada guru-guru, sebenarnya ke BKD ya, BKD yang mengusulkan formasinya, itu ada di dalam pasal 11E21 bahwa paling sedikit penggunaan dana transfer umum itu paling sedikit 25%-nya terkait dengan program pemulihan ekonomi daerah. Ya, saat ini berarti pemulihan ekonomi daerah terkait dengan COVID dan pembangunan manusia, termasuk dukungan penyelenggaraan pendidikan sebesar 19,3 triliun. Dan sebagian besar untuk membayar gaji guru-guru non-PNS atau dengan memperhatikan hasil seleksi penerimaan pengangkatan guru P3K. Artinya itu sudah tertulis di situ untuk penggajiannya. Peraturan itu lalu didukung dengan surat edaran Kemenkyu tentang perhitungan anggaran PPK dalam alokasi DAU tahun 2021, ditulis oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah. Kemudian belum puas sampai di situ, DPR masih meminta Kemendagri untuk membuat surat edaran Kemendagri tentang penyediaan anggaran belanja gaji dan tunjangan PPK dalam APBD tahun 2021. Sebenarnya Bapak Ibu itu sudah tertuang dengan jelas, diikuti oleh berbagai surat
edaran dari masing-masing kementerian terkait untuk memastikan, meyakinkan BKD untuk mengusulkan guru P3K sesuai dengan perhitungan kebutuhan dari Kemendikbud. Namun Bapak Ibu, ini ada surat, selain itu Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Ibu KS dan PS, serta guru yang ada dalam ruang Zoom meeting ini untuk memilih apakah pendidikan saya itu linear dengan yang sekarang saya ajar. Jika tidak linear, saya harus memilih bidang studi apa. Itu sudah ada tabel ya, tabel surat edaran Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru SMP 3K. Misalnya gini, administrasi hotel itu boleh enggak sih ngajar? Di sini bisa ada di satuan pendidikan apa SMK, dia untuk mata pelajaran bidang apa, itu sudah ada. Semua di tabel ini kira-kira 300 halaman lebih. Silakan dicek dan bisa diunduh di laman info GTK dan atau guru pppk.kemdikbud.go.id. Nah ini Pak, Bapak Ibu, ini kan sudah ada tabel ya, tabelnya itu 300 halaman lebih. Tapi guru-guru itu suka, Bu, saya ini pendidikan sejarah, boleh nggak saya ngambil guru kelas? Lah saya kan yang disuruh buka tabel. Harusnya kan mereka melihat sendiri tabel apakah saya ini linear, bisa di mana, itu sebenarnya dicek. Pertanyaan guru itu sekitar itu Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, ini sekarang ini formasi kita yang ada dari 1.200.000 yang seharusnya tersedia dalam anggaran maupun kebutuhan perhitungan kebutuhan kita, itu daerah hanya mengajukan ini sebesar 516.972.000 dari seharusnya 1 juta yang ini yang diberikan. Jadi masih jauh dari harapan. 516 itu formasinya. Kemudian untuk agama seharusnya kebutuhan kekurangan guru agama seluruh agama itu 242.345, tapi daerah-daerah mengusulkan hanya 20.441 tersebar ke 34 provinsi. Bayangkan saja. Jadi berapa persen? Hanya 8,4% dari seluruh kebutuhan guru agama itu yang diusulkan di tahun ini. Karena apa? Kenapa tidak ada? Mohon maaf saya batuk ini. Karena sebelumnya guru agama itu pengusulannya, pemenuhan guru agama itu ada di Kemenak dan Kemenak belum mengusulkan saat itu, sehingga pada saat 1.020.000 itu tidak termasuk guru agama. Baru kemudian saat rame menjadi isu, lalu kita mengakomodir saja semua yang sudah diusulkan oleh daerah terkait dengan guru agama dan itu di top up ya, tambahkan dari usulan, toh kita masih di angka 561.000 sehingga tidak ada masalah terkait dengan penganggaran dan formasinya. Nah Bapak Ibu, bagaimana sekarang perkembangannya sampai detik ini? Kalau tadi dan kemarin kita sedang baru selesai tadi jam 12.30 itu rakor dengan batch 2 itu meliputi Indonesia Timur, itu terkait dengan Q&A. Tadi tanya jawab atau permasalahan yang muncul sekitar seleksi guru SMP 3K. Lalu saya laporkan kepada Bapak Ibu, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah bahwa sampai saat ini total formasi yang sudah ada di dalam total formasi yang sudah cocok klop antara data GTK, data Kemendikbud dengan data BKN itu 518.742 formasi. Jumlah itu adalah rekor usulan formasi guru terbesar sepanjang sejarah. Bahwa sekarang ini kalau Bapak Ibu lihat seleksi CPNS atau apapun tidak ada yang mencapai angka sebesar ini. Kemudian data per tanggal 13, jadi 2 hari yang lalu ya, per kemarin hari Selasa, itu rincian guru-guru di anak buah Bapak Ibu ini yang sudah melamar, ya, sudah mengisi rincian pada portal SSCASN BKN, itu sudah sejumlah 482.067 guru. Sedangkan yang sudah resume final, sudah mencetak kartu pendaftaran itu adalah 432.226. Kalau guru honorer di sekolah negeri itu jumlahnya 770-an. Itu seandainya semua dibuka pun masih kurang sebenarnya, menempati sekolahnya masing-masing saat ini.
Pendaftaran dapat disampaikan akan dibuka sampai tanggal 21 Juli 2021 pukul 23.59. Semoga ada perpanjangan. Ini perkembangan seleksi guru saat ini, Bapak Ibu. Kemudian ini untuk formasi agama. Nah, ini terkait dengan nominasi pendaftaran, siapa saja yang boleh mendaftar sebenarnya adalah guru honorer. Baik di sekolah negeri maupun swasta boleh mendaftar. Individu baru yang belum pernah mengajar, dia punya serdik. Lalu guru honorer XTHK 2 yang terdaftar di database-nya BKN. Apa yang harus dilakukan? Prosesnya adalah mereka mendaftar di akun, membuat akun pendaftaran, mendaftarkan akun di SSC-ASN BKN sekarang sampai tanggal 21. Caranya yang penting adalah jangan salah adalah NIK, karena semua yang dipakai adalah NIK. NIK-nya nomor induk kepegawaian, bukan NUPTK, karena ada yang tidak punya NUPTK pun boleh ikut seleksi ini. Ya, harus sinkron data dengan Dukcapil. Bila tidak sinkron, Anda harus melakukan sinkronisasi dulu di Dukcapil. Halo Dukcapil. Tempat dan tanggal lahir. Setelah itu nanti Bapak Ibu yang tadi yang pertanyaan yang masuk, apakah kami harus mengirim berkas fisik? Tidak ada. Setelah itu nanti akan diverifikasi dengan sistemnya BKN secara sistemnya Kemendikbud. Apakah sudah klop sesuai enggak dengan data kita gitu. Jika guru-guru di tempat Bapak Ibu belum melakukan verbal ijazahnya, sebelum masuk ke sistem ini boleh verbal dulu. Verbal dulu, mendaftarkan ijazahnya, baru masuk ke sistem ini. Baru nanti mencetak kartu dan akan mengikuti ujian dengan TUK-TUK yang telah ditetapkan, diinformasikan kemudian. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang guru-guru itu sudah mengajar, yang sekarang kita sedang tata adalah linearitas. Jadi misalnya saya sudah mengabdi lama 20 tahun di SD, tetapi ijazah saya tidak linear, ya tidak bisa melamar di situ. Misalnya ngajarnya harusnya ngajar, sekarang saya ngajar penjas, tetapi ijazah saya bahasa Indonesia, kan ada ya, karena pokoknya ngajar dulu gitu, itu nanti meskipun sudah mengajar di situ selama 20 tahun, ya tidak bisa mengambil di kelas itu karena tidak linear. Harus mengambil di sekolah lain yang masih terbuka formasinya. Jadi yang diutamakan adalah linearitas. Linearitas tertuang di mana? Di dalam tabel yang tadi yang ada di dalam web portalnya Kemendikbud. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini ya alur tahap seleksinya. Siapa saja yang boleh ikut? Guru honorer sekolah negeri, guru honorer XTHK 2, guru honorer sekolah swasta, dan lulusan PPG. Daftar, kalau yang belum verbal, setelah itu nanti di info GTK sudah verbal langsung milih formasi. Nah, ini yang perlu diketahui. Ujian tahap 1 itu hanya untuk guru honorer di sekolah negeri saja. Tetapi semua harus daftar sekarang Bapak Ibu. Yang swasta maupun individu yang sudah punya serdik baru boleh ikut di tahap 2. Tahap 1 itu hanya guru honorer di sekolah negeri dan guru honorer XTHK 2. Jika formasi tersedia di sekolahnya, dia milih formasi itu. Jika formasinya tidak tersedia di sekolahnya, misalnya saya sih ngajar di SD 1, ijazah saya matematika, artinya guru kelas ya. Tetapi di situ tidak ada formasi guru kelas misalnya, atau di SMP, ijazah saya bahasa Indonesia, tapi di situ tidak ada formasi bahasa Indonesia. Maka guru honorer itu boleh memilih formasi di sekolah lain yang tersedia, yang ada formasi tidak ada gurunya. Saya tahu dari mana? Dari sistem. Sistem nanti akan menunjukkan mana saja yang boleh Bapak Ibu pilih dari sistem itu. Seleksi 1 hanya untuk guru honorer, bagi yang tidak ada formasi di sekolahnya, boleh di sekolah lain, selesai. Kemudian tidak lulus misalnya, itu bisa ikut di ujian seleksi tahap 2. Bedanya kalau tahap 1 itu afirmasi untuk seluruh guru honorer, tahap 2 itu bersaing dengan semuanya, 4 ini. 1, 2, 3, 4. Ya. Dan bisa pindah sekolah lain, tetapi masih satu daerah kewenangan. Baru tes ketiga itu lintas daerah. Boleh lintas daerah kalau memang masih ada formasi yang tersedia. Gitu ya. Jika ada formasi kosong sampai 3 kali Bapak Ibu guru itu nggak memenuhi passing grade, masih ada 50 memenuhi passing grade tetapi rankingnya kalah dengan teman yang lain,
Dan itu masih ada formasi kosong, maka nanti optimalisasi. Dilihat berdasarkan ranking lagi dia masuk. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, itu untuk alur seleksi guru ASN P3K. Nah Bapak Ibu agak cepat aja karena mungkin waktu saya nggak terbatas ya Bapak, ya Bu moderator. Nah ini ada afirmasi yang bisa disampaikan kepada guru-guru. Bagi yang punya serdik, 100% nilai kompetensi teknisnya itu langsung dapat nilai bonus 100%, tapi tetap harus ikut tes, mengerjakan tesnya. Tetapi tetap mendapatkan 100% yang punya serdik. Yang punya serdik usianya di atas 35, tambah 15%, tapi bukan berarti 115. Ya. Bagi yang usia di atasnya, berarti yang diambil yang tertinggi adalah serdiknya. Bagi yang usia di atas 35 dapat bonus poin 15%, bagi yang disabel 10%, bagi guru honorer X THK 2 10%. Kalau digabung berarti saya di atas 35, saya X THK 2, saya disabel, berarti dapat 35. Kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu tentu sudah tahu kalau Kemendikbud juga menyediakan portal untuk belajar ya, di sini ya, di Kemendikbud menyediakan portal belajar. Nah, untuk pembiayaan seleksi Bapak Ibu seluruhnya ditanggung oleh Kemendikbud. Pembiayaan untuk tes itu ditanggung oleh Kemendikbud, siapa penanggung jawab dan seterusnya. Untuk pembiayaan TUK ditanggung oleh Danapos. Ini Bapak Ibu yang terkait dengan seleksi guru ASN P3K. Masih ada waktukah untuk sedikit kepala sekolah? Ya, silakan Ibu, itu yang kita tunggu. Untuk calon kepala sekolah dan diklat calon pengawas. Silakan Bu Nunu. Kemudian sedikit waktu untuk paparan untuk kepala sekolah dan pengawas sekolah. Ya, jadi kita ada kebijakan baru nih Bapak Ibu terkait dengan seleksi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Kalau untuk kebijakan Kemendikbud yang sedang diolah ini revisi peraturan Permendikbud 6 maupun peraturan tentang kepala sekolah, sekarang pengawas sekolah sekarang sedang berproses. Namun Bapak Ibu, saya informasikan bahwa saat ini sebenarnya ada 4 hal, tapi dari semua itu yang paling penting di 4 arah ke depan yang harus diketahui oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini diklat penguatan ini sudah berakhir. Bagi di lingkungan Bapak Ibu pengawas, di lingkungan Bapak Ibu bila ada kepala sekolah yang diangkat sebelum April 2018 dan belum ikut diklat penguatan, silahkan dikirim ke LPPKS karena anggarannya semua ditanggung oleh APBN saat ini. Kemudian ini nggak saya ulang, kemudian ini nggak perlu. Saya anggap Bapak Ibu sudah tahu tentang diklat penguatan kepala sekolah. Ya, ada yang sekarang jumlahnya masih 71 CP. Kemudian untuk diklat penyiapan calon kepala sekolah nih. Diklat penyiapan calon sekolah yang sekarang kebijakannya sekarang masih mengikuti peraturan yang ini. Namun Bapak Ibu ingat, sebentar lagi akan ada perubahan. Sebentar lagi, meskipun yang sekarang saja belum semua terimplementasi dengan baik, tapi sebentar lagi akan ada perubahan. Arah ke depannya seperti apa? Saat ini masih mengikuti diklat yang lama, yang baru saja kita sempurnakan, bukan yang lama, yang mana di sini sudah ada kalau alurnya seperti ini ya, alurnya seperti ini, tetapi dari materinya sudah ada penyelarasan materi diklat tahun 2021 dengan materi guru penggerak. Jadi latar belakangnya bahwa penyelarasan substansi materi diklat CKS dengan program pendidikan guru penggerak, program sekolah penggerak, dan perdirjen. Jadi karena arah ke depan itu diklat kepala sekolah dan pengawas sekolah adalah guru penggerak. Jadi calon kepala sekolah dan pengawas sekolah adalah guru penggerak yang lulus dari calon kepala sekolah dan pengawas sekolah. Maka substansi diklat CKS pun sudah ada penyelarasan dengan materi PPGP dan PSP. Jadi yang sekarang ini mengikuti diklat sekarang itu substansinya sudah disesuaikan dengan diklat guru penggerak. Jadi yang rambu-rambunya yang sekarang tidak menambah atau mengurangi jumlah jam, tidak menambah atau mengurangi mata diklat, tidak mengurangi jumlah tugas, tidak merubah sistematika bahan, dan tidak merubah penilaian.
tetapi hanya menyelaraskan substansi materi CKS dengan PPDB, PSP, dan model kepemimpinan yang sekarang sedang dirumuskan, model kepemimpinan ya. Yang menyesuaikan adalah tugasnya ya, karena arah kebijakannya sudah berubah. Nah, desain diklatnya calon kepala sekolah seperti ini ada, karena tadi ada penyelarasan belajar di sekolah asal dalam komunitas praktis melakukan RPK itu 60%, kemudian belajar di sekolah magang 20%, belajar bersama pengajar diklat dan mentor 15%. Seperti ini ya, jadi masih menggunakan OPRAER atau sintak teori U, kemudian perbaikannya adalah pada substansi. Substansi yang tadi substansi dan modelnya ada sedikit pergeseran. Yang diukur masih 3. Nah ini materi-materinya kira-kira seperti ini, OJT 1 seperti ini, kemudian untuk IST 1, jadi sekarang menjadi OJT 1, IST 1, OJT 2, dan IST 2 dengan substansi seperti ini. Jadi ada dinamika kelompok, filosofi Ki Hajar Dewantoro, profil pelajar Pancasila, itu dulu tidak ada ya. Kemudian ada community of practice, inquiry, apresiatif, self-regulated learning, self-maturity. Itu dulu tidak ada. Kemudian manajemen sekolah itu isinya adalah mewujudkan visi sekolah menjadi budaya belajar yang berpihak pada murid, itu adalah substansi guru penggerak. Memimpin dan mengelola program sekolah. Kemudian untuk coaching dalam supervisi dan guru dan tendik, ini mengambil substansi guru penggerak seperti pembelajaran berdiferensiasi, penerapan coaching dalam supervisi guru dan tendik. Jadi kira-kira ada penyesuaian dan penajaman substansi ke arah program guru penggerak. Itu adalah diklat CKS yang sekarang. Beruntung bagi yang mengikuti diklat CKS yang sekarang ya, karena sudah ada bekal yang lalu dan dicocokkan dengan guru penggerak. Ini tentang ini. Lalu bagaimana dengan pengawas sekolah? Pengawas sekolah alurnya masih sama ya, seperti ini. Periodisasi diklatnya Maret, Mei, Juli, September. Dan ini masuk daftar tunggu pelaksanaan diklat karena LPD penyelenggara diklat calon pengawas itu tidak banyak. Ya, Mas. Ya. Kenapa? Mohon izin sebentar ya, Bapak Ibu. Ya, siap, Prof. Bu Ros, halo Bu Ros. Iya, iya. Iya, sambil menunggu ya Bu Ros ya. Mungkin ada informasi yang kekinian, ada Pak Dudung dan Pak Asep juga sudah setia ya. Untuk tanya jawab nanti mungkin untuk Prof Nunu bisa langsung ya, karena beliau banyak sekali tugasnya, jadi bisa kita beri kesempatan untuk Bapak Ibu yang hadir di ruang ini menyampaikan pertanyaannya. Silakan ya, untuk bersiap-siap beraise hand gitu ya, supaya kita bisa mempersilahkan nanti. Saya udah siap lagi. Baik, Prof Nunu, silakan Prof. Saya lanjutkan sedikit. Siap, Prof. Baik, ini kalau untuk alur proses penyiapannya masih sama, dan LPD penyelenggaranya masih di LP2KS, belum banyak LPD yang bisa mendapat izin untuk melakukan diklat CPS. Termute, Prof. Prof, masih di mute, Prof. Baik. Ya. Untuk diklat. Mungkin minum dulu, Prof. Boleh minum sebentar. Ya. Untuk diklat calon pengawas sekolah itu masih sama. Jumlah JP-nya masih sama. Substansinya juga sudah diselaraskan dengan substansi untuk guru penggerak juga. Karena nanti pengawas sekolah dan kepala sekolah itu juga diselaraskan dengan ini. Tidak saya paparkan sih, kenapa nggak ada ya, saya terselip.
Tapi saya ingin menyampaikan arah ke depan saja ya. Ini sudah banyak saya mengambil waktu. Jadi arah ke depan kebijakan Kemendikbud terkait dengan Merdeka Belajar itu, guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang menerapkan Merdeka Belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Itu prinsip guru penggerak. Guru penggerak menggerakkan komunitas belajar bagi guru-guru di sekolah dan di wilayahnya, serta menumbuhkan kepemimpinan murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila itu seperti ini: pelajar Indonesia, pelajar sepanjang hayat, yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 indikator. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak belajar ini semuanya. Nah, bagaimana dengan program guru penggerak dan kaitannya dengan arah ke depan diklat CKS dan CPS? Jadi guru penggerak ini sekaligus menginformasikan kepada para Bapak Ibu pengawas bahwa jabatan fungsional pengawas sampai sekarang masih ada. Meskipun tidak tertuang dalam yang kemarin diperdebatkan, tapi masih ada. Kenapa saya sampaikan ada di dalam program guru penggerak? Ini yang mana di sini yang arah kedepannya adalah mewujudkan atau melahirkan guru mandiri, kemudian guru yang berpihak kepada murid, guru yang mempunyai kemampuan yang mumpuni terkait dengan manajemen pembelajaran, dan guru yang melakukan dan mengembangkan inovasi pengembangan sekolah, mengembangkan sekolah dengan inovasi dan kolaborasi dengan orang tua, komunitas untuk menumbuhkan kemandirian dan kepemimpinan murid, dan dia yang bekerja sesuai dengan kode etik. Lalu terkait dengan bagaimana saya sampaikan bahwa ini ada masih sejalan dengan pengawas sekolah itu masih ada di dalam sistem Jafung, di dalam Jafung Guru, karena di sini dijelaskan bahwa lulusan guru penggerak itu nanti Kemendikbud akan mendorong guru penggerak, dan ini sudah mulai merubah regulasinya, sudah harmonisasi ya terkait dengan ini, mendorong guru penggerak menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan yang mewujudkan generasi unggul Indonesia. Siapa yang dianggap di sekolah itu menjadi pemimpin-pemimpin? Kepala sekolah, pengawas sekolah, dan instruktur pelatihan guru. Jadi nanti guru-guru penggerak itu juga akan mengajar di PPG Prajabatan. Karena PPG itu tidak hanya butuh orang yang mengerti konsep, tapi orang yang piawai di lapangan. Jadi inilah pemimpin-pemimpin pembelajaran yang arah ke depan itu adalah guru penggerak. Maka saya sampaikan tadi arah ke depan pelatihan calon kepala sekolah dan pengawas sekolah itu adalah melalui guru penggerak. Nanti sedang disempurnakan sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, guru penggerak ini, harapan guru penggerak itu seperti ini. Kemudian sedangkan sekolah penggerak itu adalah ini bagi sekolah Bapak Ibu yang kepala sekolah yang sudah lulus menjadi kepala sekolah penggerak, berbahagialah karena sekolah Bapak Ibu lah akan menjadi pusat untuk semua inovasi kebijakan yang ada di yang sedang dikerjakan Kemendikbud saat ini. Ini terkait dengan program sekolah penggerak. Nah, ini siapa saja yang berperan, kalau tadi tak dikaitkan antara guru penggerak dan sekolah penggerak. Di dalam program sekolah penggerak ini kepala sekolah, kemudian pelatih, ahli, dan pengawas ya, jadi masih ada di dalam program sekolah penggerak ini, kepala sekolah, komite pembelajaran guru dan murid. Artinya bahwa ini kepala program jabatan Jafung kepala sekolah meskipun tidak tertuang di situ akan tertuang dalam Permendikbud terkait dengan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Itu kira-kira Bu uraian singkat agak ngebut tadi. Baik Prof. Baik. Iya, Prof juga ditunggu oleh setumpuk pekerjaan yang luar biasa ya Prof. Kami terima kasih banyak Prof sudah menyampaikan informasinya yang terkait dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja begitu ya Bapak Ibu guru yang non ASN dipersilahkan mari bergabung di formasi ini ya, dan informasinya luar biasa sekali, mencerahkan ya dan menggembirakan, juga untuk Bapak Ibu calon kepala sekolah dan calon pengawas begitu. Baik, Bapak dan Ibu, ini sudah ada di chat ya. Yang pertama saya akan bacakan di chat dulu. Ini Prof, ada yang bertanya karena Prof juga sudah ditunggu dengan tugas-tugasnya. Jadi kita langsung tanya jawab untuk Prof ya.
Yang pertama ini Prof dari Pak Arif ya, Pak Arif Hermawan ya, yang menanyakan bagaimana prospek pengawas ke depan pasca lahirnya PP nomor 57 tahun 2021, Prof. Kalau terkait dengan prospek pengawas sudah saya sampaikan tadi. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir karena barusan sudah saya jawab. Baik, Prof. Baik, Prof. Satu Prof, ini lagi dari Ibu Isha Nur Hamid, ini beliau sepertinya kepala sekolah ya. Izin bertanya Prof, di daerah saya ada ujian kompetensi calon kepala sekolah. Salah satu syarat memiliki sertifikat diklat cakep yang ber-NUKS. Sedangkan kami masih yang memiliki sertifikat di bawah tahun 2011 tidak pernah bisa ikut uji kom karena tidak ber-NUKS. Bagaimana solusinya sementara untuk ikut penguatan tidak bisa karena belum pernah menjadi kepala sekolah. Nah, seperti itu Prof. Gimana Mbak? Mau bilang? Ini di daerah Ibu ini, Ibu Isna Hamid ya, ada uji kompetensi untuk calon kepala sekolahnya. Jadi salah satu syarat untuk uji kom kan ada sertifikat diklat cakep nih yang ber-NUKS. Sedangkan Ibu ini memiliki sertifikat di bawah tahun 2011, tidak pernah bisa ikut untuk uji kom karena tidak ber-NUKS. Nah, beliau minta solusinya seperti apa, Prof? Kalau maksudnya itu sekarang beliau kepala sekolah ya? Kepala sekolah punya sertifikat kepala sekolah. Iya. Jadi mungkin bisa langsung saja mungkin dijelaskan. Bu Isha Nur Hamid ada di sini dari Lampung. Silakan Bu. Hamid. Ada Bu Isha Nur Hamid? Dibantu unmute ya barangkali. Bu Isha Nur Hamid. Halo, Bu Isha Nur Hamid. Ya, silakan udah di-unmute tapi sebenarnya pertanyaannya banyak sekali Prof ya. Halo, bisa. halo. Ya, silakan Bu. Bapak. Oh, Bapak. Nur Hamid. Iya. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Sekretaris Sekjen GTK yang sudah memberi pencerahan. Saya belum kepala sekolah, masih guru. Nah, ini dari Lampung, Bu. Dari Lampung. Jadi syarat untuk mengikuti ujian calon kepala sekolah itu adalah yang sertifikatnya bernuk, yaitu tahun 2011 ke atas. Sementara kalau yang kami 2010 ke bawah itu tidak ada kesempatan karena sertifikatnya tidak bernuk. Nah, sementara untuk mengikuti penguatan tidak bisa karena belum pernah menjadi kepala sekolah. Itu bagaimana solusinya itu? Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Isha. Bagaimana Prof? Ya, jadi kalau belum pernah jadi kepala sekolah, seleksi. Kalau belum pernah jadi kepala sekolah ya ikut seleksi cakep. Betul. Juga sertifikat Pak, kalau belum pernah jadi kepala sekolah. Itu mengikuti seleksi calon kepala sekolah dengan kriteria yang ada dalam Permendikbud 6. Usia maksimal 55, nanti diangkat 56. Punya sertifikat didik, golongan ruang, dan seterusnya. Jadi kalau memang belum pernah ikut seleksi. Ya. Jadi yang jelas ya. Jelas itu abaikan saja. Betul Prof. Terima kasih Prof penjelasannya. Ini kita yang resen saja dulu. Silahkan Pak Nasir Fudin. Pak Nasir Fudin. Silahkan Pak Nasir Fudin. Bapak di mute-nya dibuka Pak. Terima kasih Bu. Saya Pak Nasir Hudin, pengawas sekolah dari Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara Bu. Ya. Menyimak apa yang dipaparkan oleh Ibu Prof tentang penguatan kepala sekolah, penyiapan kepala sekolah dan calon kepala sekolah dan calon pengawas. Tadi disampaikan bahwa penguatan itu sudah berakhir dengan dana APBN, di mana yang telah dilakukan itu dengan pola 71 jam. Kemudian untuk penyiapan calon kepala sekolah ini dengan pola 300 jam, tadi saya menyimak bahwa pelaksanaannya ini yang selalu menjadi kendala di daerah adalah mengenai sistem pendanaan, Bu.
kita tahu bahwa untuk penguatan itu semua dananya dibiayai oleh APBN, tetapi untuk penyiapan calon kepala sekolah ini dari daerah. Yang menjadi kendala ini utamanya di kabupaten kami, terus terang dana untuk penyiapan calon kepala sekolah ini ya selalu tidak disiapkan, Bu. Sehingga secara umum kami di Sulawesi Tenggara itu mungkin hanya 1-2 kabupaten yang bisa menyelenggarakan diklat calon kepala sekolah ini. Ya, kalau boleh saya sarankan, ya kalau bisa untuk dana penyiapan calon kepala sekolah dan calon pengawas ini juga disiapkan melalui APBN, Bu. Karena kadang terus terang pemerintah daerah itu tidak terlalu peduli dengan penyiapan dana untuk peningkatan atau ini, Bu. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaannya sudah bisa kita tangkap, Bu Prof. Bagaimana, Prof. Nunu, untuk dana ini ya? Ya, jadi kalau untuk untuk diklat cakep dan cawas itu, kalau cakep itu ada dana APBN, tapi memang terbatas. APBN itu kita prioritaskan bagi daerah-daerah yang memang anggarannya pendidikannya itu sedikit, atau memang daerah yang minimalis, itu untuk cakep, Pak. Jadi jika yang tidak itu sejauh saat ini itu APBD, dari APBD masing-masing mereka memperjuangkannya di DPR untuk memperjuangkan APBD-nya. Sedangkan pengawas sekolah pun itu APBD bahkan tidak ada. Sampai saat ini itu belum pernah ada. Belum pernah ada dana APBN untuk pengawas, sehingga memang ini harus melalui dana APBD sekolahnya masing-masing, kabupaten atau provinsinya masing-masing, dan dari kalau yang swasta dari yayasan. Belum ada, Pak. Jadi itu, tapi kalau nanti untuk guru penggerak, Pak, itu semua dana APBN. Jadi untuk sampai saat ini guru penggerak masih didanai oleh APBN. Ya, jelas ya Pak Nasir Fudin. Selanjutnya yang dari guru atau kepala sekolah ini. Nah, ada Pak Slamet. Pak Slamet, silakan Pak Slamet dari guru atau kepala sekolah. Halo Pak Slamet. Pak Slamet. Dibantu unmute. Sudah Pak, sudah di-unmute. Sudah. Silakan Pak Slamet dari guru atau dari kepala sekolah, Pak? Dari kepala sekolah. Dari kepala sekolah. Audionya Pak Slamet bisa tidak terdengar ini, Pak. Pak Slamet, sambil menunggu, mungkin ini ada Pak Isman. Pak Isman dari guru atau kepala sekolah dari Makassar. Sama, audionya juga terganggu nih. Mungkin volumenya dibesarkan. Volumenya Pak Isman dari luar semua ini. Pak Slamet juga nggak ada suaranya. Yang ada suaranya dulu nih. yang bisa Bu Devi nih. Bu Devi Nur. Ya, ibu-ibu dulu. Bu Devi, silakan Bu Devi. Sambil menunggu Pak Slamet, Pak Isman ya, untuk bisa audionya tersambung dengan kami. Bu Devi, silakan. Silakan Bu Devi. Guru ya, Bu? Guru atau kepala sekolah? Halo Bu Devi. Halo. Lewat tidak ada. Bu Nur itu, Bu Nur Aini. Bu Nur Aini Amir. Bu Nur Aini Amir, silakan Bu Nur Aini Amir. Halo Bu Nur Aini Amir. Ibu dari guru atau kepala sekolah? Dari guru, Bu. Oh ya, silakan Ibu, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Nuraini Amir dari Kota Makassar, guru di Inpres unggulan BTN Pemda. Yang saya ingin tanyakan di sini, Bu, tentang kebijakan guru penggerak. Karena di sini tadi disebutkan oleh Ibu Prof bahwa untuk mengikuti calon kepala sekolah maupun calon pengawas, diklat calon kepala sekolah dan diklat calon pengawas itu diberi kebijakan untuk guru penggerak. Nah, sementara saya di sini posisi sebagai pengajar praktik guru penggerak. Nah, apakah ini termasuk di dalamnya atau bagaimana, Prof? Terima kasih. Iya, silakan, Prof. Ya, kalau pengajar praktek, jadi nanti ikut ya. Tahun berikutnya ikut guru penggerak. Beda. Nah, jadi yang diutamakan yang guru penggerak ya, Prof. Nah, Ibu jangan salah tes ya, Bu. Jangan salah tes lagi. Baik, terima kasih. Dari Jawa Barat sekarang Pak Ismail. Silakan, dari Sulawesi sudah ya, sekarang Jawa Barat. Silakan Pak Ismail.
Orang Jawa Ismail. Barat tuh namanya Jabar. Oh, Jabar Ismail. Silakan Pak Jabar. Pak Jabar dari Makassar juga. Halo. Assalamualaikum. Dari Riau, Bu, dari Riau. Oh, dari alhamdulillah baik. dari Dari Riau. Sumatera. Baik, baik, baik. Assalamualaikum, Bu, semuanya. Yang saya tanya ini, Bu. Tahun 2019 saya pernah ikut tes substansi pengawas dan lulus. Tetapi saya tidak bisa ikut diklat dikarenakan tidak adanya anggaran untuk diklat karena jumlah pesertanya sebesar 30 orang. Ya, nomor peserta yang ke-30-an gitu. Nah, apa yang saya tanyakan ini apakah masih berlaku hasil tes substansinya? Substansi cawas tersebut. Tahun berapa Pak? Tahun Pak 2019. Oh ya. 2019, Bu, lulus. Ikut tesnya di mana, Pak? Di Riau, Bu. Maksudnya Dinas Pendidikan atau LPD? Dinas Pendidikan. Ya, masih yang menyelenggarakan. Ini masih bisa, Pak. Itu Ya. dalam sistemnya Bapak kan sudah lulus tes. Tidak ada tes substansi 2 kali. Jika daerah itu nanti ada anggaran di tahun berikutnya, itu Bapak bisa langsung nggak usah ikut seleksi substansi, tapi langsung ke diklat. Ya, sudah Jadi jelas Pak Jabar. hasil tersebut ya, Bu, Prof Masih ya. berlaku ya, Prof ya. Masih berlaku. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Iya, dari Sumatera sudah. Sekarang kita ke Pak Slamet nih ya, sudah bisa menyambung Pak Slamet dengan kami. Halo Pak Slamet. Paparannya sudah saya share di chat ya, Bu. Iya, terima kasih Prof. Halo Pak Slamet. Oh, ternyata masih sibuk dengan audionya nih. Kita cari yang guru dan kepala sekolah. Bapak Ibu pengawas tadi sudah mewakili ya. Bu Susi, yang ibu-ibu. Bu Susi, halo. Bu Susi. Sambil menunggu Bu saya, Susi. Bu, sambil menunggu saya jawab. Ya. Ada beberapa dari sebuah komputer bagaimana yang berstatus PLTKS sedangkan syarat sudah mencukupi tapi belum dapat mengikuti diklat CKS ataupun penguatan. Kalau syarat semua mengikuti berarti ikut seleksi, Bu, ikut seleksi di daerahnya masing-masing. Gitu ya. Kalau syarat maksudnya syarat itu terutama sampai ke umur. Sampai ke umur. Ya, itu harus ikut seleksi. Kalau PLT itu berarti Ibu masih guruan, itu nggak bisa. Nggak bisa, betul Prof. Ini banyak sekali Prof, dari chatting juga, dari yang resen juga banyak. Bisa menunggu ya Prof. Ya, Bapak Ibu narasumber yang lain mungkin juga bisa bersabar karena kita layani dulu. Ibu Tuti Sundari, silakan Bu Tuti. Bu Tuti, silakan. Bisa terhubung dengan kami? Halo Bu Tuti? Oh, rata-rata sulit ya. Sulit sekali audionya. Halo Bu Tuti? Tidak bisa? Audionya di itu, Bu. Halo? Oke, bisa. Udah, silakan. Ah, baik Bu Tuti. Silakan Bu Tuti. Iya, dari Ibu tadi dari saya admin mungkin ditutup audionya. Assalamualaikum. Ya, silakan Bu Tuti. Waalaikumsalam. Sehat untuk Profesor. Terima kasih kami menyimak dari Kalimantan Tengah. Saya kepala sekolah, Bu, sudah 7 tahun. Jadi berkeinginan untuk bisa mengikuti calon pengawas. Tapi sampai saat ini belum ada di daerah kami. Kira-kira kapan dilaksanakan untuk kalau di tingkat menggunakan akun PKB kan ya ada penawaran itu, tapi belum pernah ada untuk penawaran pendaftaran pengawas. Kalau memang melalui dinas, kira-kira bagaimana prosedurnya, kapan pelaksanaannya? Itu ya, mohon maaf itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tuti. Silakan Prof. Ini banyak yang penasaran semua nih Prof. Untuk jadi pengawas nih. Jadi untuk pengawas sekolah itu yang tidak ada yang penawaran dari pusat, dari LP2KS tidak ada. Tapi permohonan dari Dinas Pendidikan setempat. Jadi Dinas Pendidikan yang akan mengajukan permohonan untuk melakukan diklat pengawas jika daerah itu memang mempunyai anggaran dari APBD-nya. Nah, kapannya itu tergantung daerah setempat. Jadi kami di sini statusnya melayani permohonan atau permintaan diklat dari daerah-daerah, dari LP2K. Ya. Tapi sebelumnya seleksi dulu ya Prof ya, baru bisa diklat ya. Nah, itu Bu, jadi seleksinya mungkin dari daerah masing-masing ya Prof ya. Nah, kalau ada seleksi baru bisa lanjut ke calon pengawas ya, diklat calon pengawas. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut lagi, ini dari Pak Udin. Silakan Pak Udin dari SMA Negeri 1 Ciwagiwe apa nih? Silakan Pak Udin. Pak Udin bisa
bisa audionya? Makassar, Pak. Makassar, Bu. Iya, sebentar ya Pak ya. Tadi kita dari Sulawesi sebentar. Dari Pak Udin dulu, silakan Pak Udin. Ya, kalau tidak bisa Pak Isman yang ya, silakan Pak Isman yang tadi saya minta untuk bertanya. Silakan Pak Isman mengajukan pertanyaannya. Dibuka audionya Pak. Tadi sudah bisa. Nah, tadi sudah bisa. Sekarang hilang Silakan Pak. lagi. Halo Pak Isman. Iya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya, silakan Pak. Pertanyaan saya, langsung saja ke pertanyaan. Saya kemarin kan mendaftar guru penggerak, tetapi belum lolos. Kemudian saya dengar-dengar untuk Kota Makassar bulan 7 atau bulan 8 seleksi cakepnya. Apakah yang tadi disampaikan oleh Prof itu sudah berlaku tahun ini atau belum? Saya mohon kejelasannya, Prof. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, silakan Prof. Nanti coba lagi ya Pak. Yang cakep yang mana? Yang cakep yang tadi penyelarasan dengan guru. Itu sudah. Tapi kalau tahun ini itu kami sedang mendata daerah mana saja yang sudah PKS dengan LP2KS, itu nanti sudah masuk skema guru penggerak. Jadi yang sekarang ini sudah PKS dan sudah bekerja sama, menandatangani kerjasama dengan LP2KS, tetapi belum terlaksana diklatnya. Sudah ikut seleksi substansi, tinggal diklat, itu nanti mengikuti skema guru penggerak, yang mana pendidikannya itu 6 bulan lamanya, nanti bisa diklat dan dengan substansi diklat yang ada sekarang, lalu ke depan akan diperoleh BIMTEK tentang guru penggerak. Jadi kalau yang sekarang sudah terlanjur pelatihan, sudah berjalan atau sudah mulai, itu tetap dengan skema yang tadi saya paparkan, dengan substansinya penyesuaian dengan guru penggerak. Tapi bagi yang baru akan PKS itu nanti yang di tahun ini itu mengikuti pola guru penggerak sudah. Ya, terima kasih Prof. Nunu. Baik, ini ada dari gimana? Itu dari Jawa Barat tuh, dari Garut. Pak Budi tuh, Pak Budi Aksi Garut. Silahkan Pak Budi. Sama Ciawi Gebang. Ciawi Gebang tadi ya. Pak Budi dulu, silakan Pak Budi. Pak Budi kalau bisa sudah di-unmute, silakan tersambung. Pak Budi. Ya, oke. Ya, kalau nggak bisa nanti halo ya Bu ya. Ya, bisa Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Suardiman, Kepala SMP Negeri 2 Garut, yang kebetulan dipercaya menjadi Ketua Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia Cabang Garut. Ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait dengan tadi, walaupun ini agak menyimpang dari tema, tapi tadi sedikit diulas oleh Prof terkait dengan Japung Kepala Sekolah. Nah, kami menerima surat edaran dari BKN Bu tanggal 13 Oktober 2017 kalau tidak salah. Di sana dinyatakan bahwa guru yang jabatan Muksona yang sudah memasuki guru ahli utama itu BUP-nya 65 tahun. Kalau pengawas kan sudah lama ini. Tapi sampai hari ini saya saksikan dan teman-teman banyak mengeluh, terutama yang sudah golongan 4T, itu untuk kepala sekolah belum terrealisasi. Bagaimana ini minta pencerahannya dari Ibu, barangkali di kementerian sudah ada solusi atau ini hanya di komunitas BKN saja. Sementara surat itu sudah beredar lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Sepertinya mohon solusi semua ini. Yang sampai 65 itu JF-nya Pak, Javungnya. Javung. Ya. Javungnya. Tapi kalau untuk kepala sekolahnya itu masih. Ya Japungnya Bu, Japungnya ya, Japungnya. Javungnya, iya. Tapi untuk jabat kepala sekolahnya itu di umur 60. Tadi apa Pak Javungnya yang sampai umur 60? Iya, Japungnya Bu, Japungnya. Di surat edaran itu kan ya Japungnya Bu. Ya, Japung KS ya, gurunya sebagai gurunya. Ya, karena saat ini KS itu peraturan yang mendasar itu masih di Permendikbud 6, itu belum direvisi, belum disesuaikan. Itu kan masih di umur pensiunnya itu 60 Pak, umur pensiun kepala sekolahnya. Sehingga itu masih di umur 60 sejauh Permendikbudnya belum diubah. Jadi masih seperti itu.
Ya, jadi peraturannya masih yang lama ya, Prof. Seperti itu Pak Budi. Baik, sekarang ibu-ibu ya. Ini banyak sekali luar biasa nih Prof. Semuanya minta pencerahan, minta solusi nih. Bu siapa? Bu Lidiawati, silakan Bu Lidia. Bu Lidia, Bu Lidia. Kalau tidak ada Bu Salvia. Halo, Bu Lidia. Pak Udin dulu ada, Pak Udin. Pak Udin tadi sudah. Silakan Pak Udin, silakan sudah di-unmute ya Bu ya. Sudah dibuka. Pak Udin. Hilang dah gambarnya tuh Pak Udin. Ada, masih ada. Pak Udin kemana? Kalau tidak, saya audionya Pak Udin. Berikan ke yang lain. Pak Udin. Bu Nur Dengsi, silakan Bu Nur Dengsi. Sudah dibuka, silakan. Ya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ingin bertanya ini Prof, yang ini mewakili kawan-kawan juga. Kami ada di Capis Kisaran di Provinsi Sumatera Utara. Ada beberapa kepala sekolah sekitar yang di Capis Kisaran sekitar 6 atau 7 orang yang sudah definitif kepala sekolah, tapi belum penguatan karena terhambat dengan regulasi masa tugas di atas April kalau nggak salah begitu. April 2018. Di 2018. Jadi bagaimana ini Prof? Kami sangat galau ini berenam, kadang kumpul-kumpul gimana nasib kalau nggak ada penguatan. Arahnya kami ini gimana? Mohon pencerahan Prof. Demikian saja, terima kasih Prof sebelumnya. Ya, baik Bu Nur Dengsi. Semua minta pencerahan ini Prof, dicerahkan dengan ini. Baik, silakan Prof. Aduh, galau semua ini, andilau semua ini. Mungkin semuanya yang ada di room ini yang kasusnya seperti Bu Nur Dengsi itu seharusnya mengikuti bukan diklat penguatan. Karena penguatan itu diregulasinya kan jelas sampai pada April 2018, Prof. Ya, sampai 2018. Nanti harus itu ikutnya diklat cakep. Diklat cakep yang 300 JP, tapi seleksi substansinya itu untuk pemetaan. Itu yang diangkat sampai Juli 2020. Ya. Tapi Bapak Ibu mohon tunggu ya, mungkin ada kebijakan dari GTK terkait dengan hal ini. Seperti ada pemutihan gitu loh nanti itu melalui BIMTEK Guru Penggerak. Nah, tapi masih dalam rancangan. Proses ya, Prof. Kita akan selesaikan karena mau yang utang-utang masa lalu itu kita mau selesaikan supaya nanti Guru Penggerak ini start. Tidak ada permasalahan di belakang ya, termasuk di guru-guru. Sekarang sudah dalam masa pendataan kita. Ya, baik Prof, luar biasa ini penjelasannya Bu Nur Dengsi. Jangan galau ya. Jadi jangan pakai galau-galau lagi. Sabar menanti, pasti ada pencerahan yang luar biasa dari. Ini ada pertanyaan Bu dari Pak Arno. Dari chat. Iya. Umrorong, Sulawesi Barat. Pertanyaannya, apakah guru honor yang belum terdaftar di Dapodik bisa ikut? Tidak, jawabnya. Kecuali terdata kecuali mereka adalah ex THK 2 yang terdata di sistemnya BKN. Jika tidak ada di situ, tapi dia tidak tidak terdaftar di Dapodik, tidak bisa ikut. Karena data kami hanya dari Dapodik. Itu pun sudah diundur sampai April 2021. Iya, sudah diundur ya Prof ya. Jadi luar biasa sekali nih toleransinya nih, kebijakannya. Nah, baik Prof, masih ada lagi. Sebenarnya banyak sekali nih Prof. Waktunya bagaimana Prof? Ya, saya 5 menit lagi Bu, setengah 3 rapat tentang anggaran. Baik, 5 menit ya. Baik, kita beri kesempatan tadi Pak Udin sudah ada nih, Pak Udin dari SMA Negeri 1 Ciawi Pak Udin. Ciawi Gebang. Oh, Ciawi Gebang. Bisa buka Pak Udin. Silakan. Silakan Tadi sudah. Pak Udin sudah, Pak Udin. Ciawi Gebang. SMA Negeri 1 ini. Silakan Pak. Di-unmute Pak. Klik audionya. Ya, oke. Alhamdulillah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Profesor yang telah memberi banyak masukan pada kami. Perkenalkan, saya nama Udin Sudiana,
dari SMA Negeri 1 Ciawi Gebang, Bu, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Ya. Kebetulan saya dari guru yang sudah lolos seleksi substansi yang sedang menunggu diklat, pelaksanaan diklat. Dan di Jawa Barat kebetulan dibagi 2 gelombang diklat dan gelombang pertama sedang dilaksanakan, Bu. Sementara kami di gelombang kedua terhambat dengan situasi yang harusnya dilaksanakan awal Juli tapi terhambat seperti ini. Ini bagaimana program dari ini, minta pencerahannya mungkin, Bu, untuk kami yang lagi menunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diklat apa, Pak? Diklat cakep. Iya, Pak Udin. Oh ya, tunggu aja Pak, sabar. Jadi kalau yang sudah terdaftar di tahun ini akan dilakukan secara full daring untuk diklat cakep. Yang sudah daerahnya sudah ber-PKS, sudah seleksi substansi, tinggal diklat. Untuk tahun ini kita sedang merubah moda karena kan pandemi dan kita dipaksa untuk merubah moda. Nanti semua dilakukan secara daring. Iya. Baik. Pak Udin sudah terpuaskan ya? Sudah tercerahkan terima ya? kasih, Bu. Bu, ini ada waktu tersisa sebentar karena ini ada pertanyaan banyak di chat. Saya jawab di chat aja. Iya, siap, Bu. Silakan, Bu. Pertanyaan dari Pak Ahmad Faiz. Selamat siang, mau bertanya, saya Kepala SMP Kartika Nasional Plus Surabaya yang baru diangkat oleh yayasan. Mungkin ada yang sama pertanyaannya ya. Ini ada sama, betul. 4 yang ikut dalam Zoom ini. Di sekolah kami belum ada yang bersertifikat. Jadi syarat jadi kepala sekolah itu ada sertifikat. Kebetulan untuk diklat calon kepala sekolah syaratnya harus bersertifikat pendidik. Betul, Pak. Saya belum memenuhi sertifikat pendidik, sudah lolos mendaftar CKS tetapi tidak lolos administrasi. Apakah benar untuk administrasi penandatangan ijazah tidak bisa saya tanda tangani jika belum punya NUK? Tidak benar. Jadi meskipun belum punya NUK, saat ini masih bisa melakukan semua administrasi kepala sekolah. Dalam Permendikbud 6 tidak ada larangan untuk menandatangani dokumen apapun sebagai tugas kepala sekolah. Iya. Ya, itu jawabannya ya Pak. Jadi jangan khawatir, nggak ada masalah. Lalu, Bu, bagaimana dengan formasi sekolah induk ini untuk Oppo? Nggak tahu, nggak dikasih nama ya. Dia pakai Oppo handphonenya. Formasi sekolah induk yang hilang sehingga kami tidak bisa mendaftar di sekolah induk kami lagi. Jika Bapak atau Ibu belum resum, tunggu besok muncul. Kami sedang perbaiki sistemnya. Jadi kalau di sekolah induk, Bapak Ibu itu linear, ada formasi di sekolah itu, formasinya 2, yang linear 3, sekarang kan hilang karena sudah diambil oleh guru 1, guru 2, tunggu. Kami akan, jangan resum dulu. Kalau sudah resum, nggak bisa lagi. Kalau memang tidak mau bersaing dengan teman di sekolah sendiri yang mungkin pintar banget, silahkan milih sekolah lain. Tapi jika mau di sekolah itu, tunggu mungkin besok sore, itu masih bisa. Pendaftarannya masih sampai tanggal 21. Dilihat-lihat aja, dicek-cek, masih ada yang salah, jangan resum dulu. Kemudian, ini ngebut aja ya Bu. Iya, Prof. Betul, karena banyak sekali yang penasaran. Sudah jadi instruktur nasional sekolah penggerak, apakah bisa juga ikut seleksi diklat calon pengawas? Bisa. Tidak ada larangan bagi Bapak Ibu untuk ikut seleksi cakep, baik cawas maupun cakep bagi yang sudah ikut instruktur, karena hal yang berbeda. Assalamualaikum. Tentang diklat CK, calon kepala sekolah ya, apakah tahun ini masih bisa diikuti oleh guru yang memenuhi kualifikasi tapi bukan guru penggerak? Tahun ini masih bisa. Ya, tahun ini masih bisa. Terkait guru DPK di sekolah swasta, apakah guru DPK dapat diangkat sebagai KS di sekolah swasta? Pulang ke sekolah negeri. Betul. Regulasi balik ke kandang. Harus ke kandangnya ya, Prof. Ingin bertanya yang sudah ikut cakep tes substansi tahun 2020 sampai hari ini belum info tentang kelulusan, tunggu. Yang menginfo RPD-nya. Iya, sabar, sekali lagi sabar. Yang menginfo lulus apa enggak lembaga penyelenggara diklatnya. Iya. Bagaimana daerahnya bukan daerah sasaran? Apakah rekrutmen pada guru penggerak harus daerah sasaran? Iya. Tahun 2022 seluruh wilayah Indonesia akan menjadi sasaran. Sekarang masih belum. Jadi nggak bisa pindah daerah lain. Nanti siapa yang bayarin? Ya, juga di APBD daerah ya, Prof. Tanya, apa syarat untuk mengikuti diklat calon pengawas bagi Kepsek yang sudah selesai masa tugas dan menjadi guru kembali?
lihat Javung peraturan Permenpan tentang JF pengawas. Nanti di situ ikuti syaratnya. Ya, boleh guru, boleh kepala sekolah. Kalau guru bagaimana, kalau kepala sekolah bagaimana, saya nggak apa. Ya. Assalamualaikum. Ini untuk Sapri. Prof, ada sekolah yang mendapatkan 3 kuota PPK, tapi karena keterlambatan guru sekolah itu mendaftar sehingga diisi oleh orang lain. Bukan orang lain, tapi oleh guru teman Bapak Ibu sendiri. Kalau Bapak Ibu tadi sama jawabannya, tunggu aja, nanti akan kami munculkan kembali ini baru kerjasama dengan BKN. Izin apakah ada kuota P3K untuk guru taman kanak-kanak? Ada, tapi dikit. Masuk aja, kalau nggak ada berarti kalau misalnya saya di daerah ini nggak ada, bisa ikutnya di seleksi tahap ketiga. Tahap ketiga itu boleh lintas, gitu ya. Kapan diklat calon pengawas diadakan? Siapa yang mengadakan? Tadi sudah dijawab. Daerah masing-masing. Betul. Mohon izin bertanya, bolehkah sekolah dipimpin oleh guru sekolah setempat yang tidak bercakap? Sebenarnya nggak boleh, tapi kalau sekarang masih itu ya nggak apa-apa. Ini namanya terpaksa, karena memang nggak ada guru yang tidak bercakap. Tapi nanti akan dicuci gudang gitu ya. Iya, bersabar lagi. Ya, pengawas SMK habis pensiun 2023 Maret. Apakah sebelum 2023 sudah ada pengangkatan pengawas? Itu tergantung daerah masing-masing. Satu lagi ya, izin bertanya, apakah calon kepala sekolah yang baru saja dinyatakan lulus layak tes substansi, apakah harus mengikuti guru penggerak? Nah, ini nanti kalau sekarang sudah ada diklat, misalnya lulus substansi, daerah itu mau mendiklat, nanti akan tadi masuk skema tadi. Tapi jika diklatnya tahun depan itu harus ikut seleksi guru penggerak lagi. Izin bertanya, Prof, saya sudah lulus mengikuti ujian virtual calon pengawas di Kota Bima. Apakah ada diklat calon pengawas tersebut? Bagaimana? Ya, kalau di Kota Bima itu melakukan seleksi calon pengawas, sepertinya dia akan ada diklat pengawas. Nah, soalnya saya tanda tangan PKS-nya. Berarti nunggu aja dipanggil kalau sudah lulus. Kemudian terakhir, Amak Adot. Amak Adot Ahmad. Izin bertanya, bagaimana syarat memperoleh sertifikat cakep? Kebetulan saya baru terdaftar cakep ya. Saya Ahmad Subaidi. Kalau memperoleh sertifikat, ikut diklat. Kalau nggak ikut diklat, nggak dapat sertifikat. Sudah nggak rasa? Prof. Iya. Luar biasa ini, Prof. Pertanyaannya luar biasa sekali. Mohon maaf jika ada yang belum terjawab. Ini ada pertanyaan, tapi saya sebenarnya sedih kalau nggak bisa jawab semua pertanyaan. Betul. Karena ditunggu nih, Prof. Betul-betul ditunggu kehadiran Prof di sini. Ya, masih banyak raise hand juga ya. Banyak nih, banyaknya raise hand. Dari tadi belum. Untuk Bu Lidiawati, izin bertanya tentang adakah kuota dari formasi induk yang dibuka sehingga seluruh guru GTT tidak semua bisa ikut ujian di sekolah induknya. Ini yang guru P3K ya. Jadi gini. Ada satu sekolah yang formasinya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan guru itu. Misalnya ada 3 guru linear, formasinya 3 pas. Prof, itu langsung ditutup sekolahnya. Ada sekolah yang kebutuhannya tuh 3, yang linear cuma 2. Yang satu ini nanti boleh dipilih oleh orang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau sekolahnya tidak ada formasi, ya itu milih yang ini tadi. Ada skema yang ketiga, ada 3 guru honorer, ada 3 guru linear, formasinya cuma 2. Berarti ini nanti berebut, cuman saat ini sudah ketutup, nanti kita akan buka. Ada yang skema yang kasus yang keempat, satu sekolah ada formasi 5, tidak ada guru yang linear, itu terbuka untuk umum, rebutan. Jadi pertanyaan tadi, jika memang tidak ada formasi di sekolahnya, masuk ke sistem, nanti ada pilihan formasi, itu akan terbuka. Sekolah mana yang bisa Bapak Ibu pilih. Cari yang paling dekat dengan rumah. Kalau memang ingin jauh dari suami, yang jauh supaya dia jauh. Wah, itu kacau itu, Prof. Nanti minta ditarik dekat suami, Prof. Kalau memang bapak-bapak yang ingin tidak di bawah kendali istri, cari yang jauh. Suami takut istri ya, Prof. Jadi harus pasang strategi. Itu Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, terima kasih atas semua pertanyaannya. Mohon maaf ini masih ada banyak sekali chat yang belum bisa saya jawab. Nanti dijawab oleh Pak Dudung dan Pak Agus Sukoco. Baik, masih ada Pak Dudung dan Pak Asep, Prof. Nanti kita undang lagi, Prof. Ya.
dan Pak Asep ya. Iya. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Nanti lain kali kita undang lagi ya Pak Agus, Profesor untuk datang di ruang kita. Boleh juga di acara ngopi nanti, Prof. Juga kita tunggu kehadirannya. Kasihan Bapak Ibu sudah. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.